Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fadila dengan NPM 23770051002 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Mata kuliah pemrograman desktop. Saya di sini akan mempresentasikan proyek aplikasi desktop saya, yaitu manajemen apotik yang bernama NF Pharma. Nah, tujuan dari latar belakang dari pembuatan ini tuh agar membantu apotek dalam mengelola data obat secara digital. Lalu di sini yang mungkin rentan sekali kesalahan obat, misalkan pencatatan stok, terus kayak menyulitkan lah bagi admin atau apoteknya. Nah, dibuatlah aplikasi desktop ini untuk mempermudahnya menggunakan VBNet dan ODBC. Rumusan masalahnya di mana bagaimana membuat aplikasi desktop yang dapat mengelola data obat di apotek secara efektif, bagaimana proses login untuk membatasi hak akses hanya pada daftar pengguna. Jadi nanti kita punya login yang dimana bisa diakses dengan cara kita harus menginputkan dulu data-datanya itu ke dalam database kita. Tuh. Tujuan penulisannya ini merancang dan membangun aplikasi desktop berbasis VBNet dengan adanya fitur CRUD, di mana ada juga fitur cari obat, di mana nanti misalkan setiap obatnya itu overload sudah banyak banget, jadi kita bisa menggunakan fitur cari obat ini untuk ini loh bisa kita cari tanpa harus menjongkol-jongkol ke bawah. Manfaat penulisannya bagi pengguna memudahkan manajemen obat secara efisien dan akurat. Bagi pengembang atau diri saya sendiri itu menambah pengalaman dan pengembangan aplikasi berbasis Windows Phone menggunakan VBNet dan ODBC. Bagi akademik ini atau dosen tersendiri itu menjadi penilaian dan pengembangan metode pembelajaran praktis. Metodologinya studi literatur, rancangan sistem, pengembangan aplikasi, dan pengujian evaluasi. Ini sama seperti tadi. Ini untuk tampilannya nanti seperti ini. Ini untuk halaman login, untuk halaman input obatnya. Selanjutnya, nah kita pertama-tama itu buat dulu ini ODBC-nya dengan cara seperti ini. Sistem DSN, add, pilih NC ini, finish, tulis namanya di sini isinya localhost. Ini root, kosongkan database sesuai dengan database yang sudah kita buat. Untuk penjelasan sekarang masuk ke Visual Studionya. Untuk desainnya terlebih dahulu di sini untuk desain login dulu. Menggunakan label. Ini text box dan ini button. Dan di sini menggunakan group box. Lanjutnya untuk desainnya ini label. Ini text box, combo box, text box ini menggunakan button semua. Ini text box, ini label, ini text box. Ini menggunakan data grid view. Nah, untuk penjelasan kodenya terlebih dahulu ini untuk login, dimana menggunakan import sistem data ODBC. Ini menggunakan kita menggunakan ODBC untuk menghubungkan database-nya. Lanjut itu untuk form 2 ini, deklarasi ke form 2 ini bisa digunakan untuk memastikan koneksinya. Ini untuk koneksinya, ini untuk komennya, ini untuk data ridernya. Nah, ini DSN DB Apotek ini sebagai database saya yang sudah saya buat di localhost. Setelah itu ini untuk buka koneksinya, dimana fungsi ini untuk membuka koneksi ke database jika belum kebuka. Nah, digunakan untuk bagian program agar tidak membuka koneksi berulang.
Ini untuk tombol klik atau loginnya. Terus ini jika ditekan login, ditekan button klik login. Nah ini button klik login tuh ini nih, button klik login. Setelah itu dimana ini pakai Event Rider. Ya Allah. Yang dimana dia itu untuk tombol login berikut langkahnya. Nah kalau ini kalau sudah nanti dibuka validasi inputnya kosong. Nah kalau untuk yang ini form dibuka ini nanti ini berhasil, route ini berhasil, ini username passwordnya salah, nanti di kesalahan ntar kalau misalkan salah langsung muncul kalimat terjadi kesalahan ini. Nah ini untuk loading load ini nanti saat form dibuka ini itu akan menyamarkan karakter dari textbooknya. Jadi password itu jadi tidak terlihat seperti itu. Nah untuk kita jelaskan sekarang form 1 dimana ini untuk menyambungkan data ODBC nya yang telah kita buat tadi. Ini untuk database, ini untuk melakukan operasi database-nya. Terus ini nama DSN dan lokalhost yang telah kita buat. Terus ini koneksinya. Ini untuk membuka koneksi sama seperti tadi. Terus kalau yang ini untuk menampilkan data, dimana semua data dari tabel apotik yang ada di sini ini udah masuk ke database kita. Nah kita tuh nanti buat ini dulu, data apotik ini, kode obat, nama obat, jenis obat, harga dan jumlah untuk tampil di bagian sini. Jadi kita harus membuat dulu, ini kan nggak perlu harus dibuat satu-satu seperti ini, jadi kita bisa menginputkan di localhost tadi. Nah kalau untuk ini untuk admin, jadi kita harus menginputkan dulu ini biar bisa kita loginkan. Selanjutnya kita lanjut untuk tadi udah sampai di data tampil. Ini kalau kosongkan ini untuk membersihkan inputan from. Kalau misalkan disuruh hapus ya bersih dia gitu. Terus dikosongkan. Kalau untuk from dimuat ini kita masuk ke form isi dulu. Form isi ini nanti mengaktifkan semua textbook agar bisa diisi. Nah kalau ini untuk menampilkan data yang membersihkan serta mengaktifkan input saat form pertama kali dibuka. Kalau ini tambah untuk mengisikan button tambah nih ini. Jadi kita tuh ketik itu terkosong bisa diisi gitu. Terus kalau untuk button simpan ini menyimpan data obat baru ke database. Dan kalau untuk ubah ini ya untuk mengubah data tapi menggunakan kode obat yang telah dipilih. Ini juga button hapus ini menggunakan kode obat yang telah dipilih dulu. Ini untuk batal. Jadi nanti kalau
dibatalkan itu membersihkan form tanpa melakukan apa-apa. Selanjut untuk pencarian otomatis ini kita setiap user mengetik obat-obatnya itu program secara otomatis mencari obat berdasarkan nama. Untuk data grid ini, data grid saya namanya DGVO Apotik, dimana saat user ngeklik salah satu baris di tabel, data akan muncul kembali ke text box untuk bisa diedit. Misalkan gini kan, kalau diklik hasilnya kan di sini nanti, kalau diklik nanti langsung masuk ke sini. Nah sekarang kita bisa run terlebih dahulu untuk projectnya seperti ini. Tadi kita sudah membuat itunya password, username-nya admin. Nah passwordnya itu 2345, kita bisa login. Nah ini kalau berhasil seperti ini ya, langsung masuk ke inputan ini. Bisa kita 2 nama obat Promac, jenis obat ini bisa diinputkan, namanya bisa ditambahkan di sana. Tadi saya lupa menjelaskannya. Harganya misal 13.000, 1, 2, 3, jumlahnya 50. Nah kita bisa simpan. Nah bisa masuk sini. Tapi kalau untuk diubah, kita bisa diklik ini, bisa diubah. Terus kalau untuk hapus, misal dihapus bisa gitu. Untuk mencari data kita isi dulu, misalkan harga 10.000 itu 2.000, jumlah 50. Nah ini saya cari data Promac, nah ini langsung muncul seperti ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.